itu maka di sini difahami bahwasanya hak yang pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya itu adalah menggaulinya dengan lemah lembut, berbicaranya sopan santun, tutur katanya lemah lembut, ya. Semuanya itu dengan serba akhlakul karimah, sebagaimana kita berakhlakul karimah kepada tetangga, sebagaimana kita itu berakhlakul karimah kepada para mitra kerja, sebagaimana kita berakhlakul karimah dengan setiap muslim yang kita jumpa, maka istri kita harus lebih daripada mereka semuanya. Itu maksudnya menggaulinya dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua memberikan nafkah, baik dohir maupun batin. Nah, di sini kan banyak yang nggak paham. Nafkah dohir itu adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri, harus kita berikan. Berapa nafkah yang wajib kita berikan pada seorang istri? Kalau seumpama kita seorang yang kaya, maka kita itu harus berikan nafkah bagi istri kita layaknya orang kaya. Nah, misalnya apa? Kalau dia itu kaya misalnya, maka makan pagi misalnya 75, makan siang 100, makan malamnya lagi 75, berarti 150. Setiap hari itu 150, wajib itu hukumnya. Itu haknya istri saja itu, bukan haknya anak-anak, lain lagi gitu. Harus kita berikan. Nah, kalau semua kita mau ngasih lebih itu terserah. Nah, itu yang dimasukkan muasyaratuh bil ma'ruf gitu. Hak yang ketiga, seorang istri itu ya mempunyai hak kepada suaminya berupa harus dia itu memberikan pengayoman serta pembinaan dalam agamanya. Harus, jadi supaya dia nggak salah. Nah, itu penting. Itu banyak sekarang di antara para suami itu yang tidak melaksanakan ini. Istri itu di bawah tanggung jawab kita. Allah yang memberikan tanggung jawab itu kepada kita langsung, bukan Nabi Muhammad, bukan ayahnya, bukan ibunya, tapi Allah langsung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah fi nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang artinya, hati-hatilah kalian dengan perempuan, karena perempuan itu kalian terima amanat langsung daripada Allah, dan kalian boleh menggaulinya itu langsung dengan kalimat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yaitu qabiltu nikaha wa tazwija, itu dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga apa? Sehingga hendaknya kita itu benar-benar memperlakukannya sesuai dengan haknya. Nah, di antara haknya itu adalah mengajarinya. Nggak bisa sholat, ajarkan sholat. Kalau seorang suami tidak bisa, maka jangan dicegah dia untuk belajar pada orang lain, kepada ustazah, atau di pengajian umum kepada seorang ustadz. Nah, harus, dia nggak boleh dicegah kalau dia itu nggak mampu untuk mengajarinya. Nah, begitu pula dia pada dirinya itu kekurangan dalam segi syariat, kita tegur. Tampak pada dirinya sesuatu yang sebab-sebab nusuz, yaitu durhaka pada suami, misalnya apa, cemberut depan suami, nasihati. Yang artinya, hati-hatilah kalian dengan perempuan, karena perempuan itu kalian terima amanat langsung daripada Allah, dan kalian boleh menggaulinya itu langsung dengan kalimat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yaitu qabiltu nikaha wa tazwija, itu dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga apa? Sehingga hendaknya kita itu benar-benar memperlakukannya sesuai dengan haknya. Nah, di antara haknya itu adalah mengajarinya. Nggak bisa sholat, ajarkan sholat. Kalau seorang suami tidak bisa, maka jangan dicegah dia untuk belajar pada orang lain, kepada ustazah, atau di pengajian umum kepada seorang ustadz. Nah, harus, dia nggak boleh dicegah kalau dia itu nggak mampu untuk mengajarinya. Nah, begitu pula dia pada dirinya itu kekurangan dalam segi syariat, kita tegur. Tampak pada dirinya sesuatu yang sebab-sebab nusuz, yaitu durhaka pada suami, misalnya apa, cemberut depan suami, nasihati. Antara hak seorang istri terhadap suaminya itu adalah hendaknya jangan dicegah untuk dia itu bersilaturahmi. Benar, memang seorang suami itu begitu menikah dengan istrinya, maka hak terbesar seorang istri itu setelah haknya Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan olehnya, itu adalah haknya suami, benar.
Tapi jangan sampai kita itu memutuskan tali silaturahminya. Nggak boleh kita itu mencegah untuk dia itu ketika dia itu ingin bertemu dengan orang tuanya kita cegah. Orang tuanya sakit kita nggak boleh mereka pulang, nggak boleh. Itu bukan hak kita itu. Itu haknya dia untuk kita itu mengantarkan. Hak dia untuk dia itu berjumpa. Nggak boleh kita mencegah, sama seperti kita. Jadi kita itu mempunyai seorang orang tua, punya kerabat yang sakit dan sebagainya. Harusnya ya kita datang kepada orang tua kita, sama seperti itu kita izinkan, jangan sampai gak diizinkan. Kemudian di antara kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu, ya selain nafkah, selain yang 4 tadi yang disebutkan, itu adalah memberikan izin, ya, kepadanya, ya, untuk melaksanakan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Artinya jangan terlalu ketat lah gitu loh. Misalnya apa? Dia mau olahraga, ya silahkan, jangan dilarang, ya. Itu haknya istri gitu loh. Nah, dia silahkan. Selama itu kegiatan-kegiatan yang mubah dalam agama tidak berbenturan dengan wajibannya terhadap suaminya, kita perbolehkan. Jadi jangan sampai kemudian ini nggak boleh, ketat dan sebagainya, kita mengatur. Nah, jangan.